Tes kreativitas adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menghasilkan ide atau konsep yang baru, orisinil, dan bermanfaat. Seiring dengan perkembangan psikologi sebagai disiplin ilmu, tes kreativitas juga mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Salah satu contoh awal dalam pengembangan tes kreativitas adalah J.P. Guilford. Pada tahun 1950, Guilford mengusulkan bahwa kreativitas dapat diukur melalui penggunaan tes verbal dan non-verbal yang mencakup aspek fluensi, fleksibilitas, dan keaslian. Kemudian pada tahun 1967, Guilford mengembangkan Structures of Intellect Model yang mencakup 180 kemampuan kognitif yang berbeda, termasuk kemampuan kreatif. Pada tahun 1962, Paul Torrance memperkenalkan Test of Creative Thinking yang terdiri dari dua tes, yaitu Thinking Creatively with Words dan Thinking Creatively with Pictures. Tes tersebut mengukur kemampuan seseorang dalam menghasilkan ide orisinal, fleksibilitas berpikir, dan kemampuan untuk membuat hubungan yang tidak terduga antara konsep-konsep yang berbeda. Tes Torrance masih digunakan secara luas hingga saat ini. Selain Guilford dan Torrance, beberapa tokoh lain dalam pengembangan tes kreativitas adalah Alice Paul Torrance, J.P. Dash, dan McRunco. Mereka mengembangkan tes kreativitas yang mencakup aspek-aspek seperti kemampuan menghubungkan ide-ide, asosiasi bebas, visualisasi, dan adaptabilitas. Namun, dalam perkembangannya, tes kreativitas juga menuai kritik. Kritik terhadap tes kreativitas dilontarkan karena tidak semua aspek kreativitas dapat diukur secara objektif dengan tes tertulis, dan ada beberapa aspek kreativitas yang lebih sulit diukur, seperti kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru yang bermanfaat dalam situasi dunia yang nyata. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang kreativitas, saat ini telah ada berbagai pendekatan baru dalam mengukur kreativitas. Beberapa pendekatan baru yang telah diusulkan adalah tes virtual dan tes kreativitas berbasis desain. Tes virtual adalah tes kreativitas yang dilakukan secara online dan menghasilkan output dalam bentuk visual dan audio. Sementara tes kreativitas berbasis desain adalah tes yang menantang peserta untuk membuat desain yang orisinal dan bermanfaat. Dalam kesimpulannya, tes kreativitas telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diperkenalkan oleh Guilford dan Torrance pada tahun 1950 dan 1960. Meskipun menuai kritik, tes kreativitas masih digunakan secara luas oleh banyak ahli dan peneliti untuk mengukur kemampuan kreatif seseorang. Saat ini ada berbagai pendekatan baru dalam pengukuran kreativitas yang terus dikembangkan. Pengertian tes kreativitas dalam instrumen tes merujuk pada suatu bentuk pengukuran yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan individu dan menghasilkan ide atau solusi baru dan orisinal untuk suatu masalah atau situasi yang diberikan. Tes kreativitas bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam menggunakan imajinasi dan berpikir out of the box untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memecahkan masalah yang kompleks. Tes kreativitas dapat mencakup berbagai jenis tugas seperti menggambar atau membuat sesuatu, menulis cerita atau puisi, atau memberikan ide-ide baru dalam situasi tertentu. Pengukuran kreativitas dapat dilakukan melalui tes yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari situasi atau bidang yang ingin diuji. Tes kreativitas sering digunakan dalam bidang termasuk seni, desain, teknologi, dan bisnis. Tes ini dapat membantu mengidentifikasi bakat dan potensi kreativitas individu, serta membantu pengambilan keputusan dalam berbagai situasi seperti seleksi karyawan atau penilaian prestasi. Instrumentasi memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap kemampuan kreativitas individu,
sehingga dapat dilakukan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi bakat dan potensi individu dalam bidang kreativitas atau sebagai bagian dari proses seleksi dan penilaian karyawan. Tujuan mengidentifikasi bakat dan potensi kreativitas individu. Tes kreativitas dapat membantu mengidentifikasi bakat dan potensi kreatif individu dalam berbagai bidang seperti seni, desain, teknologi, dan bisnis. 2. Menilai kemampuan individu dalam memecahkan masalah. Tes kreativitas dapat digunakan untuk menilai kemampuan individu dalam menghasilkan ide dan solusi orisinal dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. 3. Mengukur kemampuan individu dalam berpikir kreatif. Tes kreativitas dapat membantu mengukur kemampuan individu dalam berpikir kreatif, mengembangkan ide baru, dan menggunakan imajinasi dalam menghasilkan karya yang inovatif. 4. Memotivasi individu untuk berpikiran out of the box. Tes kreativitas dapat membantu memotivasi individu untuk berpikir out of the box dan mengembangkan kemampuan kreatif mereka. 5. Menilai efektivitas proses kreatif. Tes kreativitas juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas proses kreatif sehingga dapat membantu dalam mengembangkan dan perbaikan proses kreativitas yang lebih baik di masa depan. 6. Mendukung proses seleksi dan penilaian karyawan. Tes kreativitas dapat digunakan sebagai bagian dari proses seleksi dan penilaian karyawan, terutama dalam bidang-bidang yang memerlukan kemampuan kreatif seperti seni, desain, dan teknologi. Dengan tujuan-tujuan tersebut, tes kreativitas dapat membantu dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan kreativitas individu secara lebih efektif dan optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes kreativitas. Yang pertama yaitu tes asosiasi kata. Tes asosiasi kata adalah tes kreativitas yang mengukur kemampuan individu untuk menghubungkan kata-kata yang tidak terkait secara langsung, namun masih memiliki hubungan atau kesamaan konseptual. Contohnya, peserta tes diminta untuk menghubungkan kata matahari dengan kata-kata yang tidak terkait langsung seperti pensil atau bersepeda. Yang kedua yaitu tes menggambar. Tes menggambar adalah tes kreativitas yang melibatkan penggambaran suatu objek atau konsep dalam bentuk gambar atau sketsa. Peserta tes diminta untuk menggambar sesuatu dengan bebas, tanpa batasan atau panduan, sehingga dapat mengukur kemampuan individu dalam menggunakan imajinasi dan menghasilkan karya orisinal. Yang ketiga yaitu tes menulis. Tes menulis adalah tes kreativitas yang melibatkan penulisan cerita, puisi, atau ide-ide baru dalam situasi tertentu. Peserta tes diminta untuk menulis sesuatu dengan bebas, tanpa batasan atau panduan, sehingga dapat mengukur kemampuan individu dalam mengembangkan ide-ide baru dan menggunakan imajinasi dalam menulis karya orisinal. Yang keempat yaitu tes konstruksi. Tes konstruksi adalah tes kreativitas yang melibatkan pembuatan sesuatu dengan menggunakan bahan-bahan tertentu seperti kayu, kertas, atau plastik. Peserta tes diminta untuk membuat sesuatu dengan bebas, tanpa batasan atau panduan, sehingga dapat mengukur kemampuan individu dalam menggunakan imajinasi dan kreativitas dalam membuat karya orisinal. Yang kelima yaitu tes masalah. Tes masalah adalah tes kreativitas yang melibatkan penyelesaian masalah yang kompleks dengan menghasilkan ide-ide atau solusi-solusi baru yang inovatif. Peserta tes diminta untuk memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan kemampuan kreatif dan berpikir out of the box. Setiap jenis tes kreativitas memiliki cara dan bentuk yang berbeda dalam mengukur kemampuan kreatif individu. Pemilihan jenis tes yang tepat tergantung pada tujuan dan konteks pengukuran kreativitas yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu penggunaan hasil tes dalam BK. Hasil tes kreativitas dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk membantu individu mengembangkan dan memanfaatkan potensi kreatif mereka secara lebih efektif. Berikut adalah beberapa cara penggunaan hasil tes kreativitas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu identifikasi bakat dan potensi kreatif individu. Hasil tes kreativitas dapat membantu mengidentifikasi bakat dan potensi kreatif individu dalam berbagai bidang seperti seni, desain, teknologi, dan bisnis.
Hal ini dapat membantu konselor untuk memberikan saran dan arahan yang lebih spesifik mengenai pilihan karir atau pengembangan bakat kreatif. Yang kedua yaitu peningkatan kepercayaan diri dan motivasi. Hasil tes kreativitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi individu dalam mengembangkan kemampuan kreatif mereka. Melalui pengenalan potensi kreatif mereka, individu akan merasa lebih termotivasi untuk mengembangkan kemampuan kreatif mereka dan menghasilkan karya-karya orisinal. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah dan hambatan dalam proses kreatif. Hasil tes kreativitas dapat membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam proses kreatif individu, seperti kurangnya kreativitas, kepercayaan diri, atau pengetahuan teknis. Hal ini dapat membantu konselor untuk merancang program bimbingan dan konseling yang lebih sesuai untuk membantu individu mengatasi masalah dan hambatan tersebut. Yang keempat yaitu pengembangan strategi dan teknik kreatif. Hasil tes kreativitas dapat membantu konselor untuk mengembangkan strategi dan teknik kreatif yang lebih spesifik untuk membantu individu mengembangkan kemampuan kreatif mereka. Strategi dan teknik kreatif dapat berupa metode visualisasi, brainstorming, atau teknik berpikir divergent. Yang kelima yaitu evaluasi dan monitoring kemajuan individu. Hasil tes kreativitas dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan monitoring kemajuan individu dalam mengembangkan kemampuan kreatif mereka. Konselor dapat menggunakan hasil tes kreativitas sebagai dasar untuk mengukur kemajuan individu dalam mengembangkan kemampuan kreatif mereka dan merancang program bimbingan dan konseling yang lebih sesuai untuk membantu individu mencapai tujuan mereka. Dalam keseluruhan, hasil tes kreativitas dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu individu mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka secara lebih efektif.